Anda lihat di Al-Ahqaf ayat 15. Coba buka Al-Ahqaf ayat 15. Baris ketiganya. Karena baris pertama dan kedua itu bicara tentang bagaimana seharusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu 40 sana qala. Nah, setelah qala itulah doanya. Kami wasiatkan, kami wajibkan kepada anak agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dalam keadaan susah payah, melahirkannya susah payah, hamil dan menyusui butuh waktu 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, ketika anak yang ada dalam rahim itu beranjak besar, dewasa, matang sampai usia 40, hendaklah dia berdoa. Nah, maksudnya adalah kalau kita merasa sudah berumur ya, kita harus lebih dewasa. Kita harus lebih berpikir futuristik. Kita harus lebih berpikir apa yang akan kita tinggalkan untuk keturunan kita dan apa yang akan kita bawa. Sok, Anda bertanya kan bagaimana atau apa doa husnul khotimah? Itu doanya. Al-Ahqaf ayat 15. Robbi, dari Robbi ya Anda bacanya. Robbi, auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Oke, coba perhatikan di situ. Robbi, ya Allah. Auzi'ni. Jadi kalau Anda ingin husnul khotimah, saya, Anda, kita semua ingin husnul khotimah, mulai dari apa? Beri aku kekuatan untuk bersyukur. Nah, jadi nggak ada orang ujug-ujug husnul khotimah. Ustadz, saya minta dong doa husnul khotimah. Ada. Tapi dalam doanya juga tidak ujug-ujug husnul khotimah. Tidak tiba-tiba husnul khotimah. Husnul khotimah itu harus dikondisikan. Bukan ending semata. Bukan ujung semata. Tapi dikondisikan. Dengan cara apa? Robbi, ya Allah. Auzi'ni, beri aku kekuatan. An ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Agar aku selalu berterima kasih atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Kita semua bisa husnul khotimah bukan sekedar dengan doa. Doa mah gampang, tinggal diucapkan. Tapi pengkondisiannya ini. Apa pengkondisiannya? Tuhan, beri aku kekuatan untuk selalu berterima kasih. Jadi jiwa berterima kasih itu jiwa yang luar biasa penting untuk kita punya. Orang yang tidak tahu rasa terima kasih itu susah untuk menikmati apa yang Allah berikan. Tapi orang yang selalu berterima kasih, dia akan selalu melihat karunia-karunia yang besar dalam hidupnya. Robbi auzi'ni, ya Allah beri aku kekuatan agar aku bisa berterima kasih atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Nah, syarat yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah beri aku kekuatan agar aku bisa mengisi hidup dengan amal soleh yang membuat Engkau ridho kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, beramal solehlah, beramal solehlah, beramal solehlah. Tunggu cari ridho Allah. Pahala mah dah. Inilah udi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku. Anda nggak usah khawatir kalau Anda berbuat amal salah nyatat, salah mencatat. Nggak usah khawatir. Nggak akan salah argo. Nggak akan salah nyatat. Pasti
terekam semuanya. Makanya yang kita cari itu harus apa? Ridho Allah. Ya, ridho Allah. Kita bekerja di kantor, saya ingin dapat ridho Allah. Kita jadi anak, ingin dapat ridho Allah dan ridho orang tua. Kita jadi suami, kita ingin dapat ridho Allah. Jadi istri, ingin dapat ridho Allah. Jadi warga negara, ingin dapat ridho Allah. Kalau ingin husnul khotimah, ya orientasi kita harus ke ridho Allah, ya kan? Gitu. Nah, wa an a'mala sholihan tardha. Nah, setelah itu apa? Wa aslih li, bereskan diriku ya Allah. Fi dzurriyyati, agar aku jadi teladan untuk keturunanku. Jadi, sahabat-sahabat tercinta, mari kita berjuang agar kita ini menjadi contoh bagi keturunan kita. Satu saat kalau kita sudah tidak ada, anak cucu kita mengingat apa yang sudah kita bangun, ya, apa yang kita omongkan, apa yang kita contohkan, perilaku apa yang menurut mereka, oh iya pantesan si mamah begini, oh pantesan si ayah tuh begini, oh pantesan guru saya itu begitu. Jadi kita semua harus berjuang. Kalau ingin husnul khotimah, meninggalkan jejak yang bagus. Memang manusia mah tidak sempurna. Saya, Anda semua pasti ada cacat. Pasti ada cacat. Ya. Tapi di tengah segala kecacatan kita, di tengah segala keterbatasan kita, di tengah segala kekurangan kita, berjuanglah bagaimana ada dalam space kehidupan kita ini yang menjadi teladan bagi anak cucu kita. Keteladanan dalam kerja keras, keteladanan dalam kedermawanan, keteladanan dalam komitmen, keteladanan dalam berbuat amal soleh. Pokoknya ada suatu mutiara, ada suatu berlian yang bisa dilihat oleh anak cucu kita. Berlian kesolehan kita. Bahwa, sekali lagi, manusia mada nggak sempurna, pasti ada kurang-kurang. Tapi kan di tengah segala kekurangan itu, masa tidak ada satu lukisan indah yang bisa kita persembahkan untuk anak cucu kita dari amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku tobat. Nah, jadi teman-teman sekalian, jiwa pertobatan kita ini yang harus kita asah. Introspeksi diri, mohon ampun, minta maaf, ya kan? Gitu. Baru nanti endingnya, wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Wa anna minal muslimin, wa inni minal muslimin itu artinya kita minta saat mati benar-benar jiwa raga kita itu sedang berserah diri kepada Allah. Itulah husnul khotimah. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Aam, ada nggak doa husnul khotimah? Ada, banyak, ya, banyak. Saya tunjukkan satu aja, yang ini, satu aja, ya, satu. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 15. Tapi ingat, saudara-saudara sekalian, husnul khotimah itu ending dari sebuah proses. Ujung dari sebuah proses. Jadi nggak bisa ujug-ujug, kelakuan ya, seenaknya, seenak dewek gitu loh, ya. Dosa maksiat, udah gitu, ya Allah semoga aku husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah? Wong kondisinya saja tidak terjadi. Kan gitu. Nah, kalau kita ini husnul khotimah, saudara-saudara sekalian, lihat ayat 16-nya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami akan terima atas amalan-amalan terbaik yang mereka lakukan. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu. Kami akan terima sebaik-baik amal yang sudah mereka lakukan. Bukan hanya itu, wa natazawaju an sayyi'atihim. Kami hapuskan kesalahan-kesalahannya.
fi ashabil jannah. Kami masukkan mereka menjadi ahli surga. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Itulah janji benar, janji yang tidak salah yang dijanjikan kepada mereka. Saudara-saudaraku tercinta, saya sangat suka sekali dengan doa ini, karena doa ini membuat kita untuk selalu berikhtiar, beramal soleh yang membuat Allah ridho sama kita, berusaha untuk jadi teladan, ya. Kemudian kita berusaha untuk banyak introspeksi diri, dan semoga saat Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal-amal terbaiknya. Ahsana ma'amilu, sebaik-baik amal yang mereka lakukan kami akan terima. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Kami hapuskan kesalahan mereka saat mereka menjadi penghuni surga. Wa dasidqil ladzi kanu yu'adun. Itulah janji benar yang Allah janjikan kepada mereka. Itu jawaban saya tentang doa husnul khotimah. Semoga teman-teman sekalian, kita semua oleh Allah dicatat sebagai orang yang meraih husnul khotimah dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan dari doa-doa tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab.